Paling sih kalau yang sedapatnya Zalia sih Mbak ya. Untuk manajemen risiko itu ya dari untuk hierarki konsolnya, terus ya pasti JSA-nya kan itu juga masuk juga. Dan yang penting-pentingnya ya dari hierarki kontrolnya yang harus kita pahami juga, dan apa-apa aja gitu kan poin-poin pentingnya, mempunyai perhitungan juga bahayanya dan resikonya lagi untuk masuk manajemen resikonya ini, karena kan banyak banget gitu. Oke. Kalau menurut Mas Abdul Wahid nih, udah dibaca belum materinya, Mas? Mas Abdul monitor? Please dong, jangan ribut. Oke. Nah, untuk manajemen resiko ini sendiri terdiri nih dari dua kata, manajemen dan resiko. Nah, kalau misalkan kita melihat dari sisi bahasa Indonesia nih, manajemen itu merupakan bagaimana cara mengolah, mengelola, dan mengatur sumber-sumber daya, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya alam, untuk dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, karena kalimat keduanya adalah, atau kalimat penunjang atau pendukungnya adalah resiko, berarti bagaimana cara mengatur, mengolah, dan mengelola sumber-sumber daya alam tadi, sumber-sumber daya manusia juga, untuk mencapai tujuan, ya ini, agar mengendalikan yang namanya resiko kerja. Gitu. Kira-kira. Di copy kayak ini. Pak Mario, Pak Nasir, dan Mas Jaldi. Halo, selamat siang semua. Maaf, selamat siang, Pak Mario. Gimana? Ya, monggo Mbak dilanjut. Oke. Nah, untuk manajemen risiko sendiri ada beberapa tahapan nih, mulai dari identifikasi bahaya, penilaian risiko, yang mana penilaian risiko ini ada lagi terbagi dua, analisa risiko, dan mengevaluasi dari risiko itu sendiri. Terus selanjutnya penanganan risiko. Dan di antara ketiga langkah ini tetap harus ada yang namanya pemantauan ataupun review ataupun tinjauan ulang dan komunikasi ataupun konsultasi terkait K3. Begitu. Jadi apa sih sebenarnya tujuan dari manajemen risiko? Yaitu memberikan informasi berkaitan dengan kegiatan yang ada dalam manajemen risiko sesuai dengan tahapan-tahapan tadi, yang 4 itu. Sasarannya yang pertama menjelaskan pengertian dari manajemen risiko, menyebutkan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam manajemen risiko, melaksanakan kegiatan manajemen risiko di tempat kerja, dan mengendalikan risiko. Oke, bahaya kemarin sudah kita bahas, jadi di skip aja. Risiko juga. Nah, kita masuk nih di tahap pertama, identifikasi bahaya. Nah, identifikasi bahaya merupakan langkah untuk mengidentifikasi, untuk melihat, untuk mengetahui apa penyebab atau kemungkinan terjadinya resiko dari suatu bahaya yang ada di tempat kerja kita. Oke, dan yang kedua, analisa risiko merupakan kegiatan untuk menentukan besarnya kemungkinan atau probability dan tingkat keparahan dari akibat atau konsekuensi suatu risiko. Nah, biasanya untuk analisa risiko dan evaluasi risiko ini menggunakan yang namanya matriks risiko. Ini untuk matriks risiko ini biasa ada di form IBPR. Oke. Nah, ini dia untuk tahapan manajemen risiko flowchart-nya.
Pertama ada persiapan nih, terus identifikasi bahaya, analisa resiko dan evaluasi resiko. Ini yang disebut dengan penilaian resiko. Terus penanganan resiko. Dan ke semua tahapan ini sendiri tetap harus ada yang namanya monitor dan review atau tinjauan ulang, dan juga komunikasi dan konsultasi. Oke. Nah, untuk persiapan yang pertama, agar pelaksanaan manajemen risiko berjalan dengan lancar, diperlukan persiapan seperti ruang lingkup kegiatan manajemen risikonya, personil atau departemen-departemen apa yang terkait, standar dalam penentuan kriteria risiko. Nah, untuk standarnya ini sendiri, biasanya entah itu menggunakan metode pasif, metode kualitatif, ataupun metode kuantitatif. Nah, yang keempat, prosedur atau mekanisme pelaporan dan pemantauan serta review. Nah, biasanya untuk mekanisme pelaporan itu biasanya ada form tersendiri untuk melakukan yang namanya manajemen risiko ini. Terus yang terakhir, dokumentasi yang terkait. Oke, selanjutnya, tahapan selanjutnya tadi adalah identifikasi bahaya. Nah, untuk identifikasi bahaya ini harus mempertimbangkan yang namanya aktivitas rutin dan non-rutin yang ada di tempat kerja. Yang kedua, aktivitas dari semua individu yang memiliki akses ke tempat kerja termasuk kontraktor. Oke. Yang ketiga, perilaku manusia, kemampuan dan faktor manusia lainnya. Yang keempat, identifikasi semua sumber-sumber bahaya yang berasal dari luar tempat kerja yang dapat menimbulkan efek terhadap kesehatan dan keselamatan manusia yang berada di bawah perlindungan organisasi. Terus yang terakhir, bahaya yang timbul di sekitar tempat kerja dari aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan yang berada di bawah kendali organisasi. Yang kelima, juga harus mempertimbangkan infrastruktur, peralatan, dan material di tempat kerja, apakah yang disediakan oleh organisasi atau pihak lain, atau mungkin menggunakan pihak ketiga. Harus dipertimbangkan juga. Terus yang keenam, perubahan atau rencana perubahan dalam kegiatan atau material. Yang ketujuh, persyaratan legal yang ada dan dapat diberlakukan berkaitan dengan pengendalian risiko. Terus yang kedelapan, rancangan dari lingkungan kerja, proses instalasi, permesinan, peralatan, dan prosedur operasi. Begitu kira-kira untuk apa saja sih pertimbangan terkait identifikasi bahaya. Sampai situ kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Bapak-bapak sekalian? Buktinya juga, master kayak gitu, apa sih? Memang belum ada yang di ACC. Pak Abdul Wahid, ada yang ingin ditanyakan? Itu tuh cuma nyari-nyarinya aja gitu. Oke. Nah, untuk identifikasi bahaya ini biasanya kita bisa menggunakan 3 pertanyaan nih, panduan gitu. Yang pertama, apakah ada sumber untuk menimbulkan cedera atau loss? Yang kedua, target apa saja yang terkena atau mungkin terpengaruh terhadap bahaya itu? Dan yang ketiga, bagaimana mekanisme cedera atau loss dapat timbul? Nah, kira-kira untuk sumber bahaya yang mungkin terjadi, yaitu mesin produksi, penggerak mula, pompa, lift, pesawat angkat, konveyor, alat transmisi mekanik, perkakas kerja tangan, peralatan listrik, bahan kimia, debu. Seperti yang sudah kita bahas kemarin di hari pertama dan hari kedua. Untuk sumber-sumber bahaya itu sendiri atau faktor bahaya yang kemarin ada 5 tuh. Faktor fisika, kimia, biologi, psikososial, dan juga biomekanik atau ergonomi. Masuk di situ. Oke. Nah, untuk tipe-tipe kecelakaan nih, ataupun mungkin resiko yang mungkin terjadi, terbentur, terpukul, tertangkap, atau di antara benda, jatuh, tergelincir, terpapar, tersentuh aliran listrik, dan lain-lain. Nah, ini untuk tipe-tipe kecelakaan atau resiko yang mungkin terjadi.
Untuk teknik identifikasi bahaya sendiri, ada yang namanya teknik atau metode pasif, teknik atau metode semi proaktif dan proaktif. Nah, untuk metode pasif ini sebenarnya pasif dikarenakan ya bisa melakukan identifikasi bahaya setelah terpapar oleh resiko atau terpapar oleh suatu kecelakaan. Nah, jadi bisa dilakukan identifikasi, dilakukan analisis setelah adanya suatu kecelakaan atau resiko gitu. Jadi setelah terjadi kecelakaan baru diidentifikasikan begitu. Itu makanya disebut dengan metode pasif. Dan sedangkan untuk metode semi proaktif ini belajar dari pengalaman orang lain. Jadi memang sudah dilakukan observasi terlebih dahulu gitu. Ya, observasi dalam artian bisa jadi setelah ada kecelakaan atau memang sudah memprediksikan nih. Jadi sudah dibuatkan form atau checklist tertentu untuk kira-kira melakukan list nih. Apa-apa saja kira-kira resiko yang mungkin terjadi di tempat kerja terkait dengan bahaya yang ada di tempat kerja itu juga. Nah, dan untuk metode semi proaktif ini tidak efektif atau kurang efektif lah disebut karena tidak semua potensi bahaya telah menimbulkan kecelakaan. Gitu. Jadi ya karena hampir sama dengan metode pasif, setelah ada kecelakaan, setelah terjadi yang namanya resiko dari kecelakaan kerja, baru dilakukan identifikasi begitu. Jadi kurang efektif. Nah, untuk yang ketiga itu ada metode proaktif. Nah, ini bersifat preventif karena bahaya dikendalikan sebelum menimbulkan kecelakaan atau cedera. Jadi memang sudah dilakukan identifikasi ini terlebih dahulu terhadap semua bahaya yang mungkin ada di tempat kerja. Gitu. Oke. Itu dia untuk metodenya. Selanjutnya untuk teknik-teknik atau metode yang lain nih terkait dengan bagaimana mengidentifikasikan bahaya bisa menggunakan data kejadian, baik itu data kejadian kecelakaan sebulan sebelum, setahun sebelum, atau mungkin 3 tahun. Jadi kita bisa direkap untuk data-data kecelakaan yang pernah terjadi. Begitu. Terus bisa dengan observasi atau survei tempat kerja, begitu. Terus membuat checklist nih. Membuat checklist terkait inspeksi di tempat kerja. Melakukan pemantauan atau monitoring, task analysis, what if analysis. Nah, untuk task analysis dan what if analysis ini emang ada suatu form tertentu untuk kira-kira mengidentifikasikan bahaya yang ada di tempat kerja. Atau mungkin dengan bisa HAJOPS nih, Hazard and Operability Study. Oke. Bisa juga dengan konsultasi dengan pekerja, FMEA, JSA, pohon kegagalan atau fault tree analysis. Gitu. Contoh nih, yang tadi dengan data kejadian ini bersifat semi proaktif karena berdasarkan sesuatu yang telah terjadi. Setelah terjadi baru dilakukan identifikasi. Terus untuk teknik selanjutnya tadi yang checklist, nah bisa dengan cara membuat yang namanya form inspeksi tempat kerja. Terus untuk task analysis ini menggunakan kata bantu what if. Ini. What if atau bagaimana jika pompa mati mendadak, bagaimana jika reaktor tiba-tiba bocor, bagaimana bila mesin pesawat mati, bagaimana bila terjadi blowout, bagaimana bila rem tidak berfungsi. Nah, jadi sudah membuatkan yang namanya suatu pertanyaan-pertanyaan dengan diawali what if, bagaimana jika bahaya atau kondisi ini terjadi. Gitu. Jadi sudah membuatkan yang namanya list pertanyaan yang diawali dengan kata what if, terus disambung dengan kondisi atau keadaan bahaya yang mungkin ada di tempat kerja. Gitu. Nah, bisa dibuatkan juga dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, contohnya, what if rem mobil tidak bekerja? Konsekuensinya apa? Atau akibatnya apa? Tabrakan, fatality, kerusakan berat, kecemplung, fatality. Nah itu. Terus bisa kita buatkan lagi untuk kolom selanjutnya safeguard. Apa saja peralatan pengaman yang mungkin bisa digunakan. Nah, safety belt atau ABS. Tuh. Dan untuk rekomendasi atau penanganannya bagaimana? Nah, kita bisa melakukan yang namanya inspeksi berkala, bisa melakukan yang namanya pembatasan kecepatan, bisa juga melakukan yang namanya membatasi jarak
atau jaga jarak antar mobil gitu. Atau mungkin nih, what if peralatan listrik tidak sesuai standar, konsekuensinya tersengat isolasi peralatan listrik bisa. Terus atau mungkin kebakaran listrik. Nah, untuk safeguard-nya apa? Isolasi. Oke. Terus untuk rekomendasinya dilakukan inspeksi berkala, ada pengukuran isolasi secara berkala juga, begitu. Kira-kira untuk yang namanya what if analysis atau task analysis. Selanjutnya untuk teknik HAZOPS nih. Biasanya untuk HAZOP ini kita sering menggunakan yang namanya parameter, baik itu mungkin suhu, temperatur, tekanan, aliran, dan ditambahin dengan yang namanya more, no, low, less, atau high. Contoh nih, misalkan high temperatur. Penyebabnya apa? Karena ada overheating. Terus konsekuensi atau akibatnya meledak. Nah, atau high pressure, tekanan tinggi. Penyebabnya apa? Kegagalan manuver dan safety valve. Oke. Terus konsekuensinya apa? Meledak gitu. Jadi sebenarnya tadi itu ada beberapa teknik-teknik atau metode yang bisa digunakan untuk mengidentifikasikan bahaya di tempat kerja. Oke. Terus bisa dengan FMEA nih. Teknik identifikasi yang digunakan pada peralatan atau sistem. Teknik ini mengidentifikasi apa saja kemungkinan kegagalan yang dapat terjadi. Fault measure analisis nih untuk FMEA. Terus ada juga FTA. Teknik identifikasi yang berkaitan dengan proses. Terus yang paling sering nih, JSA, Job Safety Analysis. Oke. Atau yang sering disebut dengan analisis keselamatan pekerjaan atau AKP. Kira-kira sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Pak Mario, Pak Nasir, atau Mas Jaldi? Dilanjut dulu aja, Mbak. Dilanjut dulu aja kayaknya, Mbak. Ini karena Iya, Mbak, lanjut aja. Karena apa nih ya? Teknis sebenarnya ya untuk analisa risiko ya. Oke. Mungkin bisa dilanjut aja dulu. Oke. Nah, tadi terakhir adalah menggunakan metode JSA atau Job Safety Analysis. Sebenarnya siapa sih yang melaksanakan atau yang paling bertanggung jawab untuk membuat yang namanya JSA? Jawabannya adalah pengawas. Kenapa pengawas? Karena pengawas yang pertama yang paling menguasai dan mempunyai kepentingan atau wewenang langsung dengan tiap pekerjaan yang ditugaskan kepadanya dan terhadap anak buah yang ditugaskan kepadanya. Yang kedua, mempunyai kepentingan langsung untuk menyelamatkan anak buahnya. Karena memang yang bakalan mengawasi, baik itu secara pengawasan langsung ataupun pengawasan tidak langsung terhadap anak buah yang bekerja di bawahnya. Terus yang ketiga, mempunyai catatan kecelakaan paling lengkap. Itu dia untuk kenapa sih pengawas yang memiliki tanggung jawab untuk membuat yang namanya JSA. Mbak. Oke, iya Pak. Sebelum dilanjut, boleh bertanya sedikit? Boleh Pak. Nah, yang berkompeten untuk membuat JSA itu pengawas. Maksudnya ini kan kalau di dalam dunia pekerjaan atau dunia proyek itu kan ada pengawas sipil, mekanikal, elektrikal, atau pengawas HSE. Nah, pas pengawas yang mana yang dimaksud untuk pembuatan JSA? Ya tergantung departemen ini ya Pak. Nah kalau misalkan memang dia pengawas lapangan tuh yang biasa membuat JSA, tetapi tetap memang harus konsultasi dengan orang HSE atau orang safety. Begitu. Ini itu ya Mbak, pengawas yang untuk membuat JSA itu pengawas, misalnya dia pekerjaan piping ya, orang pengawas piping itu ya pengawas piping yang membuat JSA, tetapi tetap harus konsultasi. Membuatkan PEP-nya, tapi dia melakukan technical meeting atau berdampingan dengan tim safety yang akan merekomendasikan pekerjaan itu gitu. Iya benar. Karena kan orang safety orang safety ya, sendiri kan menambahkan itu. Ya, tidak
di tempat kita seperti ini. Kita kan jika ada pekerjaan kita kan terutama sekali kan minta ininya dulu nih, minta PEP-nya dulu. Kita minta PEP-nya, telah dijabarkan PEP-nya apa sih? PEP-nya pekerjaan pembangunan ini. Project Execution Plan. Ini kan kita minta itu, diajukan itu, kemudian tim pengawas dia ataupun ini langsung membuatkan CSA-nya itu didampingi dengan tim safety mereka. Seperti itu, Mbak. Iya, udah benar. Halo. Iya. Jadi yang tetap bertugas itu ya pengawas dan juga didampingi tim safety-nya. Didampingi tim safety, benar, karena istilahnya yang memahami, yang tahu kerja itu kan si pengawas itu sendiri. Iya, bukan safety-nya. Safety-nya hanya merekomendasikan secara K3. Secara aman. Secara K3 bekerja dengan aman. Ya. Untuk gimana Pak Mario? Dasar-dasar JSA itu yang penting untuk dikaji nih, guys. Oke. Terus kita masuk nih ke selanjutnya, langkah pembuatan JSA. Untuk langkah pembuatan JSA sendiri, yang pertama memilih pekerjaan. Oke. Terus yang kedua menguraikan langkah-langkah pekerjaan yang telah dipilih di atas tadi. Terus yang ketiga mengidentifikasikan bahaya, dan yang keempat mengendalikan. Kalau boleh tahu nih Pak, di tempat kerja orang Bapak tuh biasanya form JSA-nya untuk kolom bahaya dan resiko itu digabung atau dipisah biasa Pak? Kolom apa? Ya. Nih, kalau di kita gini. Nah. Ini, kalau sering yang paling sering saya lihat yang kayak gini nih Pak. Enggak, kalau kita begini. Kita JSA itu sekuen pekerjaannya apa, kemudian potensial hazardnya apa, kemudian ininya recommended actionnya apa. Kalau yang di ini kan. Kayak yang saya share ini kan Pak, ada 3 kolom aja gitu kan? Iya, nanti sama PIC yang bertanggung jawabnya. Iya benar, di sebelahnya untuk PIC yang bertanggung jawab lah dibilang. Tetapi sebenarnya kalau misalkan dari yang kita pelajari nih kemarin, antara bahaya dan resiko itu sendiri adalah 2 hal yang berbeda, walaupun saling berkesinambungan, saling berhubungan secara tidak langsung gitu kan Pak. Nah sebenarnya kalau misalkan saya rekomendasi nih, atau mungkin yang setelah belajar banyak tentang resiko dan bahaya, alangkah lebih baik sebenarnya untuk kolom itu ditambahin lagi langkah kerja, potensi bahaya, resiko yang mungkin terjadi, dan rekomendasinya. Ya, itu betul, dia. Seperti itu. Yang seperti itu. Yang bukan paling pakai sering kan, yang paling sering itu kan bahaya atau resiko. Jadi antara si bahaya dan resiko ini digabung jadi satu. Jadi begini Mbak, kalau di tempat kita ditanya, kita karena tidak pernah melakukan kegiatan konstruksi. Kita kalau di tempat kita ditanya, kita tuh posisinya owner, pemberi pekerjaan kepada orang ketiga gitu kan. Subkon gitu ya Pak? Iya, kontraktor, bukan subkon. Kontraktor. Jadi kita memberikan project melalui tender. Nah kita tuh ini tepatnya untuk mereview HIC plan gitu kan. Nah jadi posisi kita itu nge-review dokumen-dokumen JSA dari kontraktor-kontraktor itu. Nah pernah melampirkan 3 langkah ini. 3 item ini, tapi selalu kita menambahkan bahaya sama resiko itu dipisah kolomnya. Jadi nggak disatukan. Nah ya, kalau misalnya kayak gitu sih sebenarnya sudah baik. Kadang kan kebanyakan nih Pak, dia tuh digabung tuh langkah kerja terus bahaya atau resiko. Jadi kadang nggak bisa dibedakan tuh kadang kayak pengawas. Kadang jadi dia nggak bisa bedakan mana bahayanya, mana resiko. Jadi ketika ditanya itu apa sih kira-kira bahayanya, makanya sering dijawab terjatuh, terpleset. Nah, padahal kan sebenarnya itu adalah resiko. Sedangkan bahayanya sendiri ya lingkungannya itu sendiri, lingkungan kerjanya. Gitu. Iya. Kalau di tempat kita sendiri itu ada beberapa seleksi sebelum dokumen itu approve dan statusnya issued for construction dokumennya.
Di-review dulu gitu Jadi ya, Pak? kalau kita apalagi saya tuh selalu review dokumen-dokumen HSE-nya. Kayak PJA-nya, terus HSE plan-nya, Nasir juga sama kegiatannya. Nge-review dokumen-dokumen ini sebelum masuk ke fase Bagian construction. dokumen kontrol gitu ya, Pak? Bukan dokumen kontrol, jadi Bukan. kita di sini HSE engineer juga jadinya. Oke. Makanya tadi saya Jadi suruh gini, lanjut Pak, ke sebelum teknis apa resiko, namanya? analisa resiko, masuk ke HAZOP gitu-gitu kan, jadi masuk safety proses juga itu kan. Mm-mm. Gimana Pak Nasir tadi? Yang dimaksud Pak Meri tadi yang seperti itu apa namanya, kita kan nge-review itu apa HSE plan mereka kan sebelum tender itu apa pekerjaan itu berjalan. Jadi HSE plan yang udah sesuai dengan pekerjaan itu masuk ke kita dulu, kita review itu semua yang terkait sama JSA-nya atau apa tuh namanya, semua yang ada di HSE plan kita ini dulu cek semua. Kemudian nanti untuk ini yang masuk ke pekerjaannya, misalnya ke pekerjaan untuk perbaikan pipa itu kan udah apa namanya, udah spesifik ya, bukan general lagi, udah spesifik. Nanti tim dari kontraktor harus melampirkan PEP-nya, PEP pekerjaan mereka kan, urutan pekerjaan-pekerjaan yang disusun oleh kontraktor itu sendiri. Nah, PEP-nya masuk itu berdasarkan spesifik pekerjaan, kemudian masuk juga JSA yang sesuai dengan PEP yang diajukan. Nanti kita review lagi, sesuai nggak nih sama pekerjaannya, atau ada nih yang perlu ditambahkan atau apa, seperti itu Mbak. Nanti banyak sih tahapan-tahapannya. Cuma kalau untuk form JSA-nya emang yang seperti yang tadi, ada pekerjaannya itu sendiri apa, risikonya itu dipisah dengan bahayanya, dan recommended-nya apa gitu loh. Recommended action. Jadi sebenarnya ada beberapa item yang mirip-mirip nih Sir ya. Antara PJA, PEP, dan JSA. Kalau yang ini Pak, JHA pernah tahu nggak? Ya, JHSA. Itu gimana lagi? Ya sebenarnya sama JSA. Sama aja sih sebenarnya itu Pak, cuman ya itu tergantung apa ya, bagian dokumen-dokumen aja kadang sebenarnya sama aja. Terus antara pre-job activity sama JSA itu menurut Mbak gimana? Pre-job activity dan JSA. Kadang saya pribadi nih ya Pak. Kalau menurut Bapak deh gimana kira-kira? Makanya karena tahap-tahapannya juga hampir sama. Hampir sama ya. Kalau kadang menurut gitu, saya hanya apa ya dibilang? JSA itu bagian dari pre-job activity. Kalau menurut Nasir? JSA sendiri adalah bagian dari pre-job activity. Tahu dulu kita sebenarnya kan semuanya pre-job, melakukan persiapan sebelum melakukan aktivitas. Nah, JSA sendiri terurai di dalam JSA itu PJA. Jadi alangkah berlapis-lapisnya dokumen HSE ini. Iya, itu sudah Pak, berlapis-lapis. Sebenarnya sama aja semua intinya gitu. Iya. Betapa panjangnya perjalanan sebelum melakukan pekerjaan. Itu pekerjaan. PEP sama PJA sama JSA gimana Sir? Ini kita coba mengupas-ngupas maksud saya. Pak Nasir gimana Pak Nasir? Sepertinya Pak Nasir suaranya sudah hilang. Jadi project execution plan itu juga kalau kita mirip-mirip juga sama JSA. Dan gitu. Nasir mana Nasir? Nasir monitor. Halo. Oke, gimana Pak tadi dengan PEP, PJA dan JSA? Ya, kalau untuk dimulainya suatu pekerjaan yang seperti Mbak bilang tadi kan, yang membuat JSA itu adalah
tim pengawas ya, bukan tim safety kan. Itu safety ini cuma untuk mendampingi saja, hanya untuk ini apa namanya, memberikan recommended yang sesuai dengan peraturan K3 kah atau yang dari OSAS kah. Nah, seperti itu. Nah, untuk PEP sendiri itu adalah bagiannya seperti ini, Mbak. Pekerjaan itu diuraikan dalam bentuk PEP. Kemudian dari PEP yang diuraikan kita Gimana Pak? Nggak ada suaranya. Panasir monitor. Iya, kayak gitu kan. ya bermacam-macam, cuman ya langkahnya harus seperti itu. Karena ada yang di kontraktor ini yang membuat JSA itu tim safety-nya, bukan tim pengawas. Kebanyakan seperti itu. Itu hal yang keliru gitu loh. Makanya Ini ini dasar nih. Halo Mbak. Mbak, ini masih apa Mbak? Mbak L. Oh alah, sekalinya dari tadi saya ngomong Pak ke mute dan tiba-tiba tadi keluar ya. Terputus ya. Oke. Ya, terkadang kebanyakan seperti itu, Pak. Ini kan kita bahas masalah PJA ya? JSA. JSA. Nah, tahapan nih ya Mbak. Tahapan sebelum melakukan kegiatan. Dokumen-dokumen yang wajib untuk disiapkan oleh suatu pekerjaan atau suatu perusahaan sebelum melakukan pekerjaan itu apa-apa aja? Oke. Secara dokumen kontrol Kak, Pak, maksudnya? Iya, dokumen project. Kita kecilkan lagi dokumen HSE-nya. Dokumen HSE. Iya. Kalau yang Bapak ketahui gimana, Pak? Secara pengalaman nih. Kalau kita kan internal dari perusahaan kita yang kita lakukan ya. Tapi kalau untuk secara umum kan berbeda-beda. Tapi kalau kita ambilkan yang mau saya cari ini garis tengahnya gitu. Jadi bisa jadi masukan input buat kita juga gitu. Tujuannya itu. Jadi improvisasi dan di tempatnya kita bisa kita improve itu. Biasanya Pak yang paling apa namanya paling atas itu kayak lebih ke SOP. Ada SOP pekerjaan. Kalau tempat kita pertama apa tuh sih? Sebelum dia tender, seleksi dokumen dulu CSMS gitu ya. Enggak, itu untuk CSMS enggak yang ini. Itu kan lebih yang dibahasnya cuma untuk ininya aja Bang, apa namanya? Untuk bagian dari JSA aja. JSA itu apa aja sih bagiannya? Nah itu. Kalau masuk dari awal tender project nanti susah. Jauh banget Pak kalau dari tender project. Itu CSMS nanti persyaratan project kan. Kalau misalkan dari apa namanya dari tender secara singkatnya gimana sih Pak emang dari CSMS terus? Iya kan kita urut nih, makanya tadi patennya JSA ini. Jadi kan ada pertanyaan seperti kita anggap aja kita awam kan, ini awam ini kita mau mengetahui PJA, PEP sama JSA. PEP juga tidak semua perusahaan melakukan tidak PEP. Semua, hanya JSA saja ada. Ada orang-orang yang ini kan teknis untuk menganalisa risiko. Jadi dia bisa menggunakan PEP, Project Execution Plan. PEP itu tidak harus juga. Kalau dia pakai diurut dari PJA sebenarnya udah lengkap. Pre-job activity, dokumen itu semua siap, artinya dilengkapi. Turunannya ke JSA sebelum melakukan pekerjaan. Nah, untuk mempermudahnya lagi, dia menggunakan PEP. PEP itu
project execution plan, artinya akurasi untuk analisanya udah dapat semua di situ. Kalau PJA hanya, kalau JSA kan sekuen pekerjaan dan resikonya, tapi belum tentu sesuai dengan urutan pekerjaannya, langkah-langkahnya. Tapi kalau PEP itu udah dipatenkan. Setelah selesai nomor 1, nomor 2, setelah selesai nomor 2, nomor 3, setelah nomor 3, nomor 4, dan selanjutnya sampai pekerjaan itu selesai. Begitu. Mungkin ada penjelasan lain tentang PJA, PEP, dan JSA. Ada penjelasan lain, Mbak? Kan ini pendapat-pendapat ya. Kalau Gimana? sejauh yang saya ketahui nih ya Pak ya, sejauh yang saya ketahui biasanya yang paling atas itu ada yang namanya manual book gitu ya Pak. Manual book. Nah, terus ke bawahnya itu ke SOP atau prosedur-prosedur standar pekerjaan gitu. SOP. Terus masuk ke yang namanya instruksi kerja atau work instruction. Nah, untuk ini sendiri itu itulah yang disebut yang namanya dengan ada selanjutnya itu JSA atau mungkin JHA, JRA gitu. Terus selanjutnya itu ya form-form terkait gitu. Gitu sih Pak kalau sejauh yang saya ketahui. Istilahnya kalau misalkan kayak JSA tadi, JHA ataupun mungkin tadi kayak Bapak bilang ada PEP, itu nggak semua perusahaan ada. Ya tergantung kebutuhannya apa gitu. Ada yang cuman dengan JSA saja sudah mencakup semua nih gitu. Atau mungkin ada suatu perusahaan kegiatan tertentu SOP-nya belum ada, tapi bisa digantikan dengan JSA. Gitu sih Pak. Sejauh yang saya ketahui sampai saat ini. Gitu. Oke. Gimana sih, ada tambahan lagi atau ada masukan lagi? Ada tambahan lagi kah Pak Nasir? Enggak ada, Mbak. Oke, berarti kita lanjut. Itu siapa Mas Jaldi, mana tahu ada masukan? Kita mau dengar. Ada masukan Kak Mas Jaldi? Monitor? Enggak ada masukan sih Pak, kayaknya apa ya, kalau dibilang dari Pak Mario dan dari Mbak El juga ada benernya sih. Maksudnya ini pengetahuan Jaldi Pak ya, secara umum di lingkungan kuliah Jaldi. Cuman ya mungkin sih kalau masuk main ke PPE itu sesuai sih Pak ya, apa? PPE. Iya, dari untuk PEP-nya itu, PEP-nya sorry, untuk dari PEP-nya itu hanya segelintir perusahaan benar. Mungkin kayak tambang atau gimana sih yang masih pakai itu sih Pak. Selebihnya ya benar, orang hanya pakai JSA, terus WI, work protection-nya, ditambahkan lagi ya, ada juga sih tadi benar kayak JHA kan. Saya juga pernah dengar itu, cuman nggak fokus SOP-nya, ya pasti itu aja sih sebenarnya. Dan nggak ada yang salah sih sebenarnya, tergantung dari apa ya, masuk ke dokumen itu kan. Intinya kan poinnya jadinya untuk dokumen ini atau kayak Bapak bilang tender itu berhasil kan. Jadi poin-poin pentingnya dikumpulkan lah untuk jadinya gimana nih, kita lanjutkan atau enggak. Kan hanya pertimbangan sih Pak kalau dari pandangan saya sih. Jadi nggak ada yang salah sih sebenarnya, cuman hanya dari perusahaan itu dia boleh memakai atau enggak. Yang jadi dapat saat ya masih mendengarkan waktu kuliah sih Pak, itu aja sih. Jadi nggak ada yang salah sih dari penjelasan Pak Mario, Pak Nasir tuh bener banget. Malah sampai saya dengar sampai CSMS. Terus kemarin itu bagus banget Pak, serius. Ya saya harus kena lagi nanti ke HSE plan dong berarti Pak. Iya itu. HSE plan. Nah iya.
HSE plan, rencananya orang HSE ya kan, sama itu Pak. sama kita mudahkan aja bahasanya kan. Iya, Sama tapi sebenarnya memang bersinar, analisa. memang tujuannya kan ke situ, memang benar sih Pak. Tujuannya memang untuk ke situ, jadi memang benar. Kalau emang, tapi kalau diperkecil lagi ya nggak, kurang tahu saya gimana untuk dikompres lagi lah bahasanya kan. Atau biasanya gini Pak, kadang kalau misalkan mau buatlah bekerja ketinggian, biasanya kan harus ada izin kerja tuh WI-nya. Nah, di belakang itu biasanya harus ada JSA juga. Ada JSA dan mungkin ada checklist atau form lagi di belakangnya untuk bener, apa-apa aja yang perlu dicek atau apa gitu. Biasanya sih kayak gitu. Jadi dari PEP bisa ditentukan berapa JSA yang akan diterbitkan menurut saya. Mungkin gitu ya. Project Execution Plan. Nah, untuk saya pribadi nih Pak, untuk PEP itu biasa kan sering untuk bekerja di migas saja. Industri migas itu biasanya Pak kalau untuk PEP. Iya, kalau menurut saya semua bisa pakai. Iya, bisa semua pakai, cuman jarang kan gitu. Seringnya itu di sebenarnya migas kan aja. trik-trik orang, trik-triknya kita misalnya, kita ya selaku personal. Cara mudah kita untuk menganalisa, review gitu. Jadi kalau kita cuma review HSE plan, di situ kan udah ada juga tertuang semuanya. Kan gitu. Sampai emergency response team-nya, response plan-nya juga ada di situ. Ada di HSE plan. Ada darurat. Tapi kan itu garis-garis besar daripada kegiatan. Tapi kalau PEP itu kan akurasinya. Jadi yang dibahas itu memang planningnya. Memang planning dari proyek itu sendiri yang pertama kali dilakukan impression, habis itu masuknya ke sipil masuknya ke mekanikal kan gitu. Di situ masuk berbagai kegiatan working at height gitu kan. Berarti working at height JSA-nya beda lagi kan? Ya masih beda lagi tuh Pak. Benar. Beda lagi Pak untuk beda lagi tuh. Beda lagi Pak, beda lagi. Ketinggian. Penggalian itu JSA-nya beda lagi. Beda lagi bener Pak. JSA-nya beda lagi kan gitu. Beda lagi tuh. Jadi tidak jadi itu menutup kemungkinan adanya kayak bilang si Mbak tadi, pembuatan JSA tuh dibuat global sehingga kita mereviewnya jadi sulit gitu, dalam satu dokumen. Sebanyak itu JSA kan gitu. Tapi kalau terpisah-pisah kan lebih simpel gitu untuk mereviewnya kan, mereviewnya. Ya pekerjaan apa, pekerjaan ini yang ini JSA-nya untuk pekerjaan ini gitu. Jadi kan saya tadi maksudnya begini, saya membuka cerita untuk memancing reaksi, mana tahu ada pendapat-pendapat positif yang lain gitu, sehingga bisa jadi masukan juga buat kita. Gimana Mbak ya? Kalau saya bilang ya sudah. Gimana ya? Jadi gimana? Jadi kepikiran ya Mbak? Saya juga bingung kadang kalau misalnya kayak gini Pak. Ya tergantung ini kebutuhan perusahaan aja sih biasanya. Kalau terkait dokumen-dokumen apa aja yang diperlukan untuk suatu pekerjaan tertentu. Cuman biasanya yang paling pasti yang harus ada itu si JSA yang pasti ada. Kalau misalkan SOP belum ada bisa digantikan dengan JSA gitu kan biasanya. Belum diterbitkan izin kerja ya. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya tadi kan udah identifikasi bahaya tuh menggunakan entah itu form JSA, what if analysis, HJOB, dan lain-lain tadi. Kita masuk ke analisa resiko. Dan evaluasi resiko itu yang sering disebut dengan yang namanya penilaian resiko. Nah,
risk assessment. Ini biasanya kita ada ini ya, ada metode kualitatif, semi kuantitatif dan kuantitatif. Biasanya dijabarkan atau dibuatkan dalam bentuk yang namanya matriks resiko. Udah pernah lihat belum ini Pak, matriks resiko? Udah. Oke. Untuk matriks resiko biasanya ada di FOMI BPR tuh, di paling bawah. Nah, untuk matriks resiko sendiri tergantung dari kebutuhan perusahaan biasanya. Kalau yang dicontoh ini dia 4x4, ada yang 5x5 juga. Nah, dipastikan untuk penentuan matriks resiko yang sendiri dibuat dalam perbandingan antara kemungkinan dan tingkat keparahan yang terjadi. Oke. Kemungkinan dan tingkat keparahan. Nah, kalau yang ini dia tingkat keparahannya ada minor, moderat, serius, dan major. Nah, untuk tingkat keseringan atau tingkat kemungkinan sangat jarang, mungkin, dan besar kemungkinan kayak gitu. Jadi dia membuatkan itu ya dibuatlah kayak gini bentuk umum secara standarnya. Kalau misalkan dia itu very unlikely atau VU biasanya minor, itu masih bisa dikerjakan atau masih dalam zona hijau nih. Kalau misalkan yang kuning itu yang sudah butuh yang namanya tindakan lanjut dalam artian pengendalian, atau yang alert dan alarm. Kalau biasanya alarm ini pekerjaan tidak bisa dilanjutkan sebelum diberikan rekomendasi pengendalian sampai diturunkan tingkatnya kayak gitu. Atau contohnya nih, misalkan untuk contoh IBPR-nya, nih misalkan identifikasi bahayanya itu kekurangan oksigen saat bekerja dalam ruangan tertutup. Nah, jadi untuk penilaian resikonya itu ada akibat dan peluang tadi, tingkat keparahan dan probability-nya. Nah, untuk akibatnya itu kira-kira di poin 5 nih. Poin 5 itu apa? Kematian, kerugian materi sangat besar. Dan peluangnya itu A, hampir pasti akan terjadi atau almost certain. Jadi kalau misalnya kita lihat nih dari matriks resikonya 5A itu ekstrim. Nah, untuk ekstrim sendiri biasanya itu tidak bisa dilanjutkan. Nggak bisa dilanjutkan untuk bekerja gitu. Jadi perlu yang namanya pengendalian. Nah, setelah dikendalikan nih, apa sih cara-cara yang bisa kegiatan atau usaha pengendaliannya? Melakukan pengukuran kadar oksigen di dalam ruangan dan memberikan suplai udara tambahan melalui blower. Saat bekerja dipastikan lubang bukaan terbuka dan ditemani rekan kerja. Nah, setelah dilakukan ini diharapkan residu resikonya itu L, low. Sudah yang low risk. Nah, untuk kalau dia sudah sampai yang namanya low risk, berarti pekerjaan itu bisa dilanjutkan lagi. Jadi istilahnya untuk IBPR ini sendiri, bagaimana kita mengidentifikasikan bahaya yang mungkin ada di tempat kerja itu. Kalau misalkan memang dia sudah low, nah kita bisa hilangkan, sama sekali hilang, atau mungkin tetap di low, tapi ya langsung bisa dikerjakan. Kalau misalkan kita mendapati tingkat resikonya ekstrem, itu tidak bisa dikerjakan saat itu juga. Jadi harus dikasih yang namanya treatment atau pengendalian asap gitu, as soon as possible. Kalau misalkan yang pekerjaan itu urgent untuk dilakukan. Itu sih kira-kira untuk si penilaian resiko. Ya, untuk penilaian resiko yang paling simpel, yang paling mudah itu dengan ini tadi si matriks resiko gitu. Untuk matriks resiko ini sendiri, ya kalau misalkan pakai yang ini 1, 2, 3, 4, dia ini ke kanan makin tinggi, peluangnya ke bawah makin jarang. Kalau misalkan yang pertama yang ini tadi, dia ke kanan makin mungkin, makin sering, dan ke bawah itu makin tinggi. Jadi agak berbeda. Kalau ini tadi kan dia di atas tuh yang low atau yang bisa dilaksanakan, sedangkan yang ini yang di bawah. Nah, jadi sebenarnya boleh pakai yang ini atau yang tadi. Oke. Ini contoh-contohnya sih. Oke. Nah, kalau misalkan ini yang pakai metode kuantitatif, semi kuantitatif atau kuantitatif.
Nah, jadi pengurutannya dalam bentuk angka saja. Sedangkan ini tadi kan dia memang dalam bentuk huruf-huruf, tapi kalau ini dia pakai angka nih, misalkan di posisi 11, nah ada nilainya. Untuk hampir pasti nilainya itu 10. Jadi ada nilai dari semua kemungkinan, peluang, dan tingkat keparahan. Nah, jadi untuk penilaian resiko itu dalam bentuk hitung-hitungan gitu. Resikonya berarti peluang tadi dikali pemaparan dikali akibat. Nah, jadi kalau misalkan hasilnya di atas 400, resikonya sangat tinggi. Lakukan penghentian kegiatan segera. Jadi memang dalam bentuk pengukurannya itu angka gitu. Kalau untuk yang kuantitatif ataupun yang semi kuantitatif. Nah, inilah kira-kira. Tapi yang paling sering sih tetap masih menggunakan metode kualitatif. Yang paling sering. Kuantitatif sih jarang. Selanjutnya, evaluasi resiko. Apa yang perlu Anda perhatikan dalam mengevaluasi resiko? Yang pertama, metode pengendalian yang sudah ada atau existing control. Standar dan peraturan yang berlaku, besarnya resiko dan anggaran atau budget. Nah, semua itu ya untuk pengendalian pasti berakhir di budget. Contohnya yang paling murah emang sebenarnya PPE gitu kan, Pak. Kalau misalkan pengen istilahnya substitusi, menggantikan suatu alat dengan alat atau mungkin dengan control engineering. Alat itu kita kasih apakah dikontrol secara keteknikan, secara engineer, dia pasti butuh yang namanya budget. Gitu kan. Itu sih untuk evaluasi resiko. Oke, tahapan terakhir itu ada di penanganan resiko. Nah, penanganan resiko ya, setelah tadi, misal nih kayak di IBPR tadi, kalau misalkan setelah dikasih pengendalian, dikasih rekomendasi, hasil akhirnya itu turun tingkat resikonya. Gitu. Kalau misalkan memang tadi sudah low, berarti resiko itu telah dapat diterima. Nah, bisa dilanjut pekerjaan itu gitu. Kalau misalkan tadi masih ekstrim, itu tidak dapat diterima atau pekerjaan itu memang harus diberhentikan saat itu juga sampai dilakukan yang namanya pengendalian atau tindakan hierarki pengendalian lah gitu. Nih, eliminasi kasus substitusi, rekayasa engineering, pengendalian administratif sampai APD. Oke, kira-kira sampai di situ ada yang ingin didiskusikan? Dan tahapan selanjutnya yang merupakan tahapan dari semua tahapan harus dilakukan sebenarnya adalah pemantauan dan tinjauan ulang. Baik itu ketika identifikasi bahaya, analisa resiko, evaluasi resiko, tetap harus ada yang namanya pemantauan dan tinjauan ulang atau review. Dan juga harus ada yang namanya komunikasi dan konsultasi. Begitu. Sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Pak Mario, Pak Nasir, dan Mas Jaldi, Mas Abdul. Lanjut aja, Mbak. Lanjut. Dia nggak gabung grup. Kalau dari saya lanjut aja, Mbak. Oke, untuk manajemen resiko, kalau Pak Nasir dan Pak Mario sepertinya karena memang sudah banyak pengalaman, untuk JSA, IBPR itu sudah familiar gitu ya, Pak. Jadi untuk Mas Jaldi nih dan Mas Abdul Wahid, ada tugas nih malam hari ini membuat satu contoh JSA bebas terkait kegiatan apa aja gitu. Oke. Kirim email atau grup ini, Mbak? Kirim pribadi aja ke saya nanti. Oke. Atau kalau misalkan di grup juga boleh.
Tinggal copy paste aja. Jangan copy paste dong Pak, ditulis tangan deh biar makin ingat. Oh iya. Tulis tangan ini Mbak ya? Iya, ditulis tangan. Foto gitu? Di foto, di scan. Oh siap. Di PDF kan juga bisa itu. Oke Pak, siap. Siap Pak. Banyak tambahan ya. Semangat. Dari Pak Mario nih apa tambahan ini Pak? Nggak ada, sama kayak si Mbak, JS aja Mbak ya. IG saja ya. Oke. Yes. Contoh. Kalau misalkan Pak Mario sama Pak Nasir mungkin form JSA yang memang udah pernah buat berarti dong Pak? Hah? Udah pernah buat dong berarti, maksudnya di form JSA. Bosan sudah Mbak. Bosan sudah ngeliat mungkin juga. Kita nge-review Mbak. Oke, berarti Jadi JSA yang pernah di-review. Berapa karakter JSA yang kita hadapi, banyak contoh-contohnya kalau mau Mas Jaldi. Nanti kan Oh siap Pak. jadi ya, Saya WA pribadi nanti Pak. Japri pribadi aja Pak. Japri aja langsung Pak nanti Pak. Gampang habis selesai kan langsung. coba dibuat dulu, nanti kita bahas ya Mbak ya. Oh, di grup aja deh biar bisa sekalian diskusi gitu. Oke. Bisa. Jadi grupnya nggak sepi, angker banget itu grup. Angker banget. Iya kurang diselamatin memang Pak. Kurang diselamatin memang. Aduh. Oke. Kirimnya malam ini juga Mbak atau gimana? Boleh, paling lama sih yang besok deh. Paling lama sih yang jam 12. Mas Nasir nggak kedengaran, masih ada Mas Nasir? Mas Nasir. Sudah sepi Pak, Mas Nasir. Enggak, soalnya ada enggak. Gimana Pak? Oke. Ya kalau dari saya lanjut Pak, silakan. Bentar Pak, saya lihat dulu unit kompetensinya. Oke, kita mungkin ke kesehatan dulu deh. Terkait penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Pernah dengar nggak, Pak? Penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Itu sama atau berbeda? Hubungannya beda. Gimana Pak? Beda Sama hubungan. Penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Beda. Oke, coba bisa disebutkan perbedaan dan contohnya, Pak? PHAK ya? Iya, PHK dan PHK. Yang sering kita dengar kan PHK ya? Penyakit akibat kerja. Gimana Pak? Ya Mas Jaldi. Mas Jaldi, Ya, pernah dengar nggak di kuliah dulu? Dengar Mbak, Umat. Memang beda sih maksudnya penyakit akibat kerja ya dan penyakit akibat penyebab kerja gitu ya. Iya benar. Akibat hubungan kerja. Yang kayak paru, penyakit terpapar paru, asma sih kalau yang akibat. Kalau akibatnya itu kalau akibat ya kayaknya ya. Mungkin kayak terpapar sih Mbak. Jadi dia lagi kelas kan, misalkan ya, atau dia lagi blasting ke terhirup anunya apa namanya? Itu risiko kesehatan yang berdampak pada pekerjaannya. Untuk pekerjaannya sih. Terus kalau yang penyakit akibat hubungan kerja?
Ya itu penyakit akibat hubungan kerja yang tadi itu. Terus penyakit akibat kerja? Penyakit yang itunya apa namanya? Penyakit akibat kerja kan penyakit yang dihasilkan oleh pekerjaan itu sendiri. Oh mungkin saat seperti contoh kayak palu gitu kan ya lagi Iya langsung paku. kan secara langsung. Secara langsung gitu sih. Oke. Jadi mungkin biar sama-sama ini ya. Untuk penyakit akibat kerja itu penyakit atau kelainan yang diterima atau yang dialami oleh pekerja akibat terpapar faktor bahaya yang ada di tempat kerja. Dan itu dalam jangka waktu yang cukup dibilang lama atau kronik, bilang itu kan. Contohnya mungkin tadi yang udah Bapak bilang paru, atau sering disebut dengan ISPA, inspeksi saluran pernapasan atas. Mungkin kalau misalkan dia sering pekerjaan terpapar dengan asbes, itu yang namanya disebut asbestosis. Iya, betul. Berarti itu masuknya ke hubungan kerja kan? Akibat, bukan Mbak, PHK. Penyakit akibat kerja. Sedangkan untuk penyakit ya, akibat hubungan kerja, untuk Hmm. penyakit akibat hubungan kerja adalah penyakit yang diperparah akibat pekerjaan itu sendiri. Contoh asma. Nah, seseorang asma itu kan memang sudah bawaan lahir tuh. Ya. Nah, asma dia. Tapi mungkin karena pekerjaannya yang waktu kerjanya yang lama atau mungkin apakah penyebab lain pekerjaan, makin parah tuh asmanya. Tapi intinya dia PHK itu untuk yang ini ya Mbak ya, memperparahnya itu. Ya? Jadi makin parah penyakit yang ada di dia gitu. Dan untuk PHK itu sendiri tidak bisa diklaim ke BPJS. Berarti contohnya begini ya, misalnya pekerja itu dia alergi debu ya. Sudah alergi debu. Pas di kerjaannya menghasilkan debu. Ya kan ada potong-potongan kayu kah atau kena dari debu dari pasir, itu kan memperparah alerginya itu kan. Memperparah alerginya dan mungkin kalau misalkan dibawa tuh ke rumah sakit karena di tempatnya nggak ada klinik, dibawa ke rumah sakit gitu. Dan itu tidak bisa diklaim menggunakan BPJS atau jam sostek. Gitu. Karena bukan secara langsung. Karena bukan penyakit akibat kerja gitu. Yang diklaim itu kecelakaan kerja dan PHK. Tadi. Ya. Nah, kembali lagi itu semua bisa bisa didiagnosa, bisa diputuskan, apa sih sebutannya? Kalau di awal pekerjaan itu sudah dilakukan yang namanya medical check up awal. Pemeriksaan kesehatan awal. Nah, kalau misalkan nggak ada pemeriksaan kesehatan awal, nggak tahu dong kita itu pekerjaan dia itu penyakitnya itu akibat kerja atau mungkin bawaan. Jadi kalau misalkan nggak ada yang namanya pemeriksaan kesehatan awal untuk PHK ataupun dia PHK ataupun dia penyakit umum itu nggak bisa ditentukan. Jadi kalau misalkan di awal masuk kerja nggak ada pemeriksaan kesehatan awal, tiba-tiba kita, kayaknya aku pendengaranku ini mulai menurun deh. Nah kita kan nggak bisa memastikan itu memang dia sudah pendengarannya memang sudah kurang dari awal atau ya memang berkurang karena pekerjaan gitu. Oke. Berarti garis besarnya penyakit PHK sama PAHK itu maksudnya Pak gimana? Kesimpulannya gitu loh Mbak. Kesimpulannya PHK itu seseorang kelainan yang didapati setelah terpapar faktor bahaya di tempat kerjanya. Itu akibat. Nah, sedangkan kalau yang PHK diperparah karena pekerjaan. Sudah ada penyakit dan diperparah karena pekerjaan. Oh, gitu. Untuk objek pengawasan kesehatan kerja itu yang pertama penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat nih. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini masyarakat. Orang SKM nih. Pelayanan kesehatan kerja.
Ini lebih kayak di Kok tempat ingat sama kerja. masyarakat terus Pak ya? Soalnya biasanya denger FKM di kan Fakultas Kesehatan Masyarakat, tiba-tiba di Iya. pelayanan kesehatan kerja. Lupa. Gara-gara Mas Jaldi nih ya kan. Aduh, kena lagi saya. Kena lagi saya. Aduh. Nah, untuk yang penyelenggara Mbak ya jadi ingat masyarakat. untuk pelayanan kesehatan kerja ini, biasa di perusahaan memang harus ada yang namanya dokter penanggung jawab. Atau paling minimal ada yang namanya petugas paramedik. Gitu. Paramedik. Dan petugas paramediknya itu pun harus sudah mengambil yang namanya sertifikasi Hiperkes. Ini kita bicara di skala project atau perusahaan, Mbak? Perusahaan. Apalagi dia yang sudah menerapkan yang namanya SMK 3. Oh, gitu ya. Di project juga biasanya Pak, kalau misalkan ini kan harus memang yang sudah Hiperkes. Iya emang, karena yang dijalankan di project juga dasarnya kan SMK 3. Gitu. Berapa elemen kan semua di situ. Ada 12 elemen SMK 3. Iya. 44 subelemen dan 166 kriteria audit. Hafal ya Mbak, saya aja nggak hafal. Di perusahaan Bapak sudah SMK 3 belum Pak? Ada lah Mbak. Yang kelas mana Pak? Cabangnya apa? Awal, lanjutan atau transisi? Terus update kan dia. Iya, per 3 Itu ada di kalau kita HSE-nya itu ada bagian-bagiannya. Kalau kita kan di project. Project. Itu diambil sama orang HSE pusat itu. Jadi mereka divisinya dipisah-pisah lagi. Untuk bagian auditnya ada bagi CSMS misalnya kan. Untuk audit audit CSMS ada, untuk nangani dokumen project ada, untuk internal perusahaan juga ada. Besar Mbak, susah saya jelaskannya. Enggak, saya nanya aja Pak, itu sudah yang tingkat 1, 2, atau 3 gitu. Biasa kalau perusahaan besar berarti yang udah lanjutan dong ya berarti. Lanjutan? Oke, lanjutan 166. Terakhir Pak, 66, untuk hasilnya apa Pak? Emas? Atau perak? Apanya? Hasil auditnya. Untuk apa? Audit SMK 3. Audit SMK 3 belum aktif saya. Nanti saya tanyakan Mbak, saya informasikan nanti. Oke, jadi Pak, saya kira Pak ya tahu. Maksudnya kan kita sharing gitu di tempat kerjanya. Iya. Sudah SMK 3 udah dapat yang mana gitu. Oke deh. Oh ya, nanti saya coba tanyakan. Okay. Karena kan terfokus kita di project ini, Mbak. Jadi nggak bisa keluar dari kemana-mana. Ya, itu aja nggak siap-siap. Apalagi sekarang work from home ya. Harusnya kerja dari jam 4, dari jam 7 sampai jam 4 sore. Ini kita malam pun masih kerja. Itu sudah ini Pak istilahnya apa ya dibilangnya? Itu kekurangan sih Pak dibilang. Kekurangan kan kelebihan itu dibilang Pak sebutannya. Apa itu? Kalau bekerja jadi kayak yang awalnya 8 jam malah bisa-bisa kita 24 jam bekerja gitu, standby. Iya, itulah. Itu menurut Bapak itu kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dan kelebihan. Tapi jadi kesimpulannya merepotkan jadinya. Ya itu. Padahal yang pertama, penghasilannya sama aja ya Pak? Iya. Kalau itu penghasilan, kita nggak usah cerita penghasilan dulu ya. Kalau rutinitas dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore ya. Itu normal. Sekarang kan nggak normal nih. Kita WFH masih. Dari kerja itu kita absensi dari jam 7 sampai batasnya jam 9. Malam. Artinya kan fleksibel pagi. Artinya kan dari sisi absen aja kita itu fleksibel ya. Oke, itu bisa jadi kelebihan. Jadi bukan kelebihan, keuntungan menurut saya. Oh iya, ya keuntungan. Bukan kelebihan. Benar. Terus Pak? Nah, masalah jam kerja sendiri, kita kan nunggu dokumen review atau nunggu undangan meeting terkait project yang sedang kita handle gitu. Nah, waktunya juga fleksibel. Keuntungan. Nah, keuntungan. Ada lagi keuntungannya. Kita kan
yang pertama kali itu ngumpul sama keluarga. Ya, itu keuntungan yang paling Kalau ini ya. kerugian ya, bukan kerugian sih saya bilang. Kita tuh seperti terkunci, nggak bisa kemana-mana jadinya. Karena standby. Kan gitu. Mau keluar juga susah karena absensi aja 1 hari 3 kali. Untuk tetap apa ya dibilang mantau karyawan gitu ya Pak, pemantauannya. Kita punya absen pagi, kita punya absen untuk kegiatan pekerjaan, misalnya dokumen Perlu pakai review. GPS nggak Pak? Maksudnya kayak aktif GPS gitu ngelihat memang ada di suatu tempat tertentu? Oh enggak seperti itu. Enggak ya? Kalau seperti itu udah susah itu berarti. Sama dengan kayak apa ya? Tahanan luar. Soalnya ada beberapa kayak perusahaan yang kayak gitu Pak. Jadi tetap diaktifin GPS-nya. Terpantau. Ya kalau kita ini update kondisi aja sih, kesehatan gitu. Atau ada kayak aplikasi khusus sendiri dibuat untuk itu Pak? Ada memang. Dari situ absen semua situ, kondisi kita semua. Kayak Raisa gitu ya Pak, ada tuh Raisa namanya. Kalau untuk anak-anak tambang. Kita pakai apa aplikasinya? Nanti saya kasih tahu. Oke, siap. Contohnya. Jadi dari situ bisa keterangan kondisi kita hari ini kan gitu. Terus kegiatan-kegiatan yang kegiatan kita hari ini, kita laporan kegiatan harian masuk semua. Oke, selanjutnya untuk pengawasan kesehatan kerja, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan diagnosis penyakit akibat kerja. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan tenaga kerja kemarin sudah dijelasin tuh ada 3+1. Awal, berkala, khusus, dan purnabakti. Untuk diagnosis tadi harus dilakukan oleh para medis ataupun dokter penanggung jawab perusahaan yang sudah hipercase. Oke. Terus yang ketiga, pelaksanaan P3K di tempat kerja meliputi personil dan fasilitas di tempat kerja. Nah, untuk personilnya ini, sebenarnya untuk petugas P3K itu bukan bukan divisi tertentu sih, tetapi tenaga kerja atau karyawan yang tenaganya diambil, dijadikan sebagai petugas pertolongan pertama pada kecelakaan dan diberikan yang namanya pelatihan sertifikasi terkait tanggung jawabnya sebagai petugas P3K. Dan untuk fasilitas P3K sendiri ada yang namanya TPA, IPB, dan TPC. Jadi untuk TPA itu kotak P3K untuk karyawan 25 orang. TPB untuk 50 orang dan TPC untuk 100 orang. Untuk TPB sendiri atau misalkan perusahaannya itu ada 50 karyawan bisa diganti atau disubstitusi nih. Tidak pakai TPB tapi TPA 2 TPA. Sedangkan untuk TPC bisa menggunakan 2 TPB atau 1 TPB ditambah 2 TPA. Nah, untuk fasilitas itu juga berpengaruh terhadap jumlah lantai perusahaan. Kalau misalkan dia ada 2 lantai, walaupun di dalam hanya 10 orang gitu, setiap lantai harus dilengkapi dengan minimal TPA untuk fasilitas kotak P3K-nya. Dan yang keempat, gizi kerja dan penyelenggaraan makanan bagi tenaga kerja terkait dengan kalau misalkan menggunakan third parties atau orang ketiga dalam penyelenggaraan makanan, catering gitu. Jadi si jasa catering ini sendiri harus memang sudah memiliki yang namanya sertifikasi terkait gizi. Gitu. Kira-kira sampai situ ada yang ditanyakan? Oh, yang kelima juga ada nih, personil bidang kesehatan kerja itu ada dokter perusahaan, dokter pemeriksa tenaga kerja, para medis, petugas dan pengelola perusahaan catering bagi tenaga kerja, dan petugas P3K. Juga ada program khusus nih, HIV, AIDS, dan P4GN. Jadi nggak semua perusahaan kalau yang untuk program yang ke-6 ini. Kira-kira sampai di situ ada yang ingin ditanyakan?
Oke, kita lanjut. Jadi udah. Nah, untuk program-program kesehatan kerja itu ada 4. Preventif atau pencegahan, pembinaan atau promotif, kuratif atau pengobatan, dan rehabilitatif atau pemulihan. Nih, contoh untuk upaya preventif yaitu pemeriksaan kesehatan awal berkala dan khusus, penempatan atau pemindahan tenaga kerja sesuai kondisi kesehatannya, penerapan hygiene dan sanitasi lingkungan, penerapan prinsip ergonomi kerja, prosedur kerja aman atau SOP, APD atau PPE, pelaporan PAK atau penyakit akibat kerja, pemantauan dan pengendalian lingkungan kerja dan alat-alat produksi, pemberian makanan sesuai kebutuhan gizi, dan vaksinasi. Nah, untuk upaya promotif ada memberikan pendidikan atau pelatihan terkait K3, safety talk, safety meeting, olahraga mingguan, program bebas rokok, bebas HIV, bahan komunikasi informasi dan edukasi K3 gitu. Terus untuk upaya kuratif atau pengobatan ada pemberian P3K, pengobatan dan perawatan tenaga kerja yang sakit, operasi, dan lain-lain. Nah, untuk upaya rehabilitatif ini pemulihan. Contohnya dengan pemberian protes dan ortos ini kayak kaki atau tangan palsu, termasuk di sini. Fisioterapi, konsultasi psikologis, pasca trauma, nah, masuk di rehabilitatif. Oke. Kira-kira sampai situ ada yang ditanyakan Pak Nasir, Pak Mari, dan Mas Jaldi? Lanjut aja, Mbak. Oke. Untuk ini udah ya kemarin. Kebakaran juga udah. Mungkin bisa dengan Oke, kita mungkin ke migas sedikit terkait possible entry, inspeksi, dan permit to work. Kebalik ya. Ini kelihatan terbalik gak kelihatannya, Mas? Miring ya? Iya, miring, Mbak.
Masih miring ya, Mas Jaldi? Miring sih, jadi gimana? Gimana ya? Tuh dari filenya itu. Iya Pak, sudah diiniin apa namanya, dijadiin PDF. Harus diedit dulu PDF-nya. Apa dong? Oh ini nah, forcible entry. Ya kan udah jadi satu PDF kan ini. Sudah di PDF-in. Oke, kita ke forcible entry deh Pak. Kira-kira Pak Mario nih, terkait forcible entry kita udah bahas kemarin Pak. Udah, buka paksa kan? Oh ya udah ya, berarti skip aja. Safety permit juga udah ya? Coba safety permit nggak tahu kalau untuk Mas Jaldi atau gimana, coba deh. Udah belum ya kemarin? Mas Jaldi safety permit kemarin udah kah? Dijelaskan lagi aja Mbak. Izin kerja atau safety permit merupakan sebuah sistem izin kerja tertulis formal yang digunakan untuk mengontrol jenis pekerjaan tertentu di mana terdapat potensi bahaya tinggi yang harus dikendalikan. Nah, izin kerja sendiri juga dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti JSA, toolbox, checklist, work plan, rescue plan, dan tim ERT. Itu dia untuk izin kerja. Ini contoh izin kerja aman. Kelihatan nggak kalau saya perbesar ya? Nah ini contohnya. Izin kerja dibuat oleh yang melakukan pekerjaan, ditandatangani oleh orang yang berwenang atau memiliki otorisasi, dan orang yang in charge di lapangan setelah selesai diverifikasi oleh safety lapangan, serta diperlukan persetujuan oleh klien. Jadi ketika ada izin kerja atau kemudian JSA sendiri, tidak serta-merta setelah dibuat oleh pengawas atau orang yang memang melakukan pekerjaan, tidak serta-merta setelah selesai langsung kerja gitu. Tapi perlu ada yang namanya verifikasi dan persetujuan, baik itu dari user atau supervisor dan juga orang safety atau HSE. Ini juga lagi ya. Surat izin kerja atau permit to work atau sering disebut dengan SIKA mewujudkan upaya persiapan kerja, identifikasi dan pengendalian bahaya, serta komunikasi secara tertulis antara pemberi kerja dan pelaksana pekerjaan untuk menghindari yang namanya terjadi resiko ataupun kecelakaan kerja gitu. Tujuan penerapan surat izin kerja yang pertama, pengendalian yang kontinu terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung. Pekerjaan dapat didefinisikan dengan jelas, petugas yang bertanggung jawab terhadap operasi perusahaan mengetahui dengan jelas pekerjaan yang sedang berlangsung atau yang sedang dikerjakan, mengidentifikasi petugas yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap seluruh pekerjaan, mengidentifikasi fungsi yang terlibat terhadap proyek tersebut, pekerjaan dilakukan oleh petugas yang berwenang, dan prosedur pengalihan pekerjaan dari status operasi ke pemeliharaan dan juga sebaliknya. Nah, oke, manfaat dari permit to work itu perlindungan tenaga kerja, mencegah kerugian akibat kecelakaan, meningkatkan sikap tanggung jawab dan disiplin kerja, perlindungan hukum jika terjadi kecelakaan, sebagai dasar penyelidikan kecelakaan, sebagai alat kontrol atau pengawasan aspek HSE, dan meningkatkan kinerja HSE perusahaan. Kapan permit to work itu diperlukan? Yang pertama,
saat melakukan pekerjaan berbahaya, contoh confined space, bekerja di ketinggian, bekerja dekat mesin yang berputar, bekerja penggalian, bekerja di jaringan kelistrikan gitu. Yang kedua, saat melakukan perbaikan peralatan berbahaya, contoh konveyor, lift, hoist, kren, dan lain-lain. Yang ketiga, saat melakukan pengelasan atau pemotongan panas di daerah berbahaya atau yang sering disebut dengan hot work. Yang keempat, saat melakukan pekerjaan di daerah yang mengandung uap mudah terbakar, uap beracun, cairan yang korosif, kurang oksigen, temperatur, dan tekanan tinggi. Nah, untuk jenis-jenis izin kerja ada surat izin kerja dingin atau cool work, surat izin kerja panas, surat izin kerja memasuki ruang tertutup atau ruang terbatas atau confined space, surat izin penggalian atau pergerakan alat berat, surat izin kerja radiasi, surat izin kerja listrik dan instrumen, surat izin penggunaan peralatan listrik di atas 50 volt dalam ruangan tertutup, surat izin penutupan jalan, surat izin kerja bawah air, surat izin masuk kendaraan ke dalam daerah terlarang, surat izin pemakaian air pemadam, dan lain-lain sesuai dengan pedoman perusahaan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sesuai dengan kegiatan-kegiatan tertentu yang berpotensi tinggi di tempat kerja. Nih, untuk izin kerja dingin itu diperlukan jika pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan perbaikan, pemeliharaan, atau konstruksi, dan tidak menggunakan peralatan yang dapat menimbulkan api terbuka atau sumber nyala. Contoh izin kerja dingin membuat beton, pengecatan, perbaikan bangunan, perbaikan pipa, melepas flank atau baut, dan juga setiap jenis pekerjaan yang potensial terpapar dengan bahaya-bahaya fisik seperti panas, bising, debu, tekanan tinggi, dan lain-lain. Untuk izin kerja panas atau hot work permit merupakan surat izin kerja yang dibuat apabila pekerjaan penggunaan sumber penyalaan api terbuka atau bunga api atau yang dapat menimbulkan panas atau sumber bahan yang mudah terbakar, contoh pengelasan, pemotongan, atau kegiatan-kegiatan fabrikasi lainnya. Yang ketiga ada izin kerja confined space atau ruang terbatas. Nah ini. Untuk ruangan yang memiliki jalan keluar dan masuk terbatas, untuk ruangan yang tidak digunakan sebagai tempat tinggal atau bekerja secara terus-menerus, untuk ruangan yang berpotensi kekurangan oksigen atau bahan gas yang terperangkap. Contoh di tangki, pipa, kayak gitu tuh, untuk izin kerja confined space. Oke, terus izin kerja radiografi merupakan izin kerja untuk pekerjaan yang berhubungan dengan radiasi sinar X atau sinar gamma. Izin kerja listrik atau electric work permit merupakan izin kerja untuk pekerjaan menghidupkan atau perbaikan peralatan listrik baru atau peralatan lama dan baterai charging. Izin pengangkatan atau lifting permit merupakan izin kerja pengangkatan yang kritikal. Izin kerja di ketinggian merupakan izin kerja yang diberikan kepada pekerjaan yang akan bekerja di atas ketinggian yang dilakukan, di mana akses ke tempat kerja harus menggunakan personal basket, tanpa tangga atau ladder. Surat izin pekerjaan penggalian atau excavation work permit merupakan pekerjaan yang meliputi semua pekerjaan penggalian, baik itu produksi, electrical, communication, pipeline, dan maintenance. Jadi pada umumnya surat izin kerja aman ini tidak diperlukan pada pekerjaan yang rutin ataupun pekerjaan di fire station ataupun pelatihan pemadaman kebakaran. Karena untuk CCK ini sendiri digunakan untuk pekerjaan tertentu yang memang tidak rutin dilakukan, gitu. Contoh untuk perbaikan atau pemeliharaan, maintenance terhadap suatu alat-alat tertentu, kayak gitu.
Nanti bisa dibaca sendiri aja deh. Kira-kira sampai di situ ada yang ingin ditanyakan, Pak, terkait work permit atau surat izin kerja aman? Mbak, mau nanya nih, Mbak. Iya, Mas Aldi. Untuk surat izin kerja itu berarti pekerjaannya nggak terlalu monoton ya? Atau Pekerjaan yang tidak rutin dilaksanakan. Itu yang masuk ketika di SOP perusahaan kah? Atau memang beda bidang perusahaan atau bidang pekerjaan itu gimana ya? Itu apa namanya? Jadi perlu ada work permit itu kan tadi ada beberapa pekerjaan yang memang butuh harus ada work permit kayak fabrikasi, pengelasan untuk pekerjaan yang berada di ruang terbatas. Nah itu perlu. Jadi nggak semua, misalnya kalau misalkan kayak fabrikasi pengelasan biasa itu nggak perlu. Tapi kalau misalkan pengerjaannya itu pada keadaan atau lingkungan yang berpotensi resiko tinggi, nah itu harus ada yang namanya work permit. Yang mana ketika diterbitkan yang work permit harus ada JSA, harus berarti ada. Itu yang kalau misalnya work permitnya itu diterbitkan gitu ya? Diterbitkan. Oke. Dan harus dilampirkan juga JSA-nya, terus emergency plan apa dan sebagainya itu harus ada. Gitu. Oke, kira-kira ada lagi yang ditanyakan? Kalau Zaldi sih itu aja sih Mbak, nggak tahu dari apa yang lain. Kalau tadi aku ada satu diskusi yang mau didiskusikan loh, tapi apa tadi ya? Oh iya Mbak, satu lagi untuk contoh buat surat izin kerja ini tuh gimana Mbak? Apakah kita membuat sendiri kreativitas kita sendiri atau memang sudah ada form kosongan dari perusahaan, biasanya ada tuh form dari perusahaannya sendiri ya. Jadi tinggal penggunaannya untuk si apa namanya work permit untuk bekerja di ketinggian ada sendiri. Untuk bekerja. Boleh lihat contohnya kan Mbak? Maksudnya yang dari ini sih contoh yang hot work kerja panas, izin kerja panas. Ini. Untuk penggalian, excavating itu beda juga gitu. Jadi yang pasti ada yang namanya izin kerja aman, terus issue nomornya nih, terus di bawah, nah kerja panas atau kerja dingin atau excavating atau ketinggian, nah ini ada di sini. Terus masuk nih ada nama perusahaan, ada tanggal. Yang catatan ini, yang catatan ini maksudnya analisa seorang safety-nya kah atau memang analisa dari atau memang catatan itu memang sudah ada. Jadi sudah ada. Untuk ini terkait dengan apa namanya masa berlaku dari si izin kerja. Gitu. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang satu izin kerja ini digunakan sampai pekerjaan itu selesai. Jadi misalkan pekerjaan itu akan memakan waktu 1 minggu, 2 minggu, itu tetap berlaku sampai pekerjaan itu selesai. Atau ada juga perusahaan yang punya SOP sendiri, si izin kerja ini berlaku hanya sampai 3 hari. Setelah 3 hari, walaupun itu pekerjaan yang sama, diterbitkan ulang. Oh, berarti kalau misalnya dia 2 minggu batas, anggaplah 2 minggu tadi Mbak ya, terus pekerjaannya ini nggak sampai lebih dari 2 minggu. Lebih dari 2 minggu dibuat lagi. Oh, buat lagi gitu ya. Atau bikin kayak keterangan gitu boleh ya? Atau gimana ya maksudnya? Nah, kalau itu kebijakan dari HSE-nya sendiri ya. Kebijakan perusahaan. Oh, perusahaan, sorry. Oke. Gitu. Karena kan istilahnya untuk verifikasi ataupun mungkin untuk isu dari izin kerja ini bukan hanya dari safety saja, tetapi dari user juga harus ada. Manajemen harus mengetahui. Yang biasanya untuk izin kerja itu ada masa berlakunya, dan nanti juga kalau udah habis misalnya kan izin kerja misalnya seminggu nih, kita masih ada seminggu lagi, jadi harus diterbitkan ulang. Tapi ada juga kayak setiap hari berlaku hanya untuk 1 hari atau 2 hari. Gitu. Ada yang cuma berlaku untuk 1 shift kerja aja, cuma sampai jam 2. Harus diterbitkan ulang. Gitu. Diterbitkan ulang.
Kalau gini misalnya Mbak, anggaplah pekerja itu pengawasnya sip-sipan ya, kayak tadi kita ngomong sip-sipan. Untuk di sipnya itu mungkin ketika saya sip pagi, saya surat izin kerja seperti ini. Ketika sip malam, itu beda lagi maksudnya. Atau sama aja kayak saya ini juga, maksud sipnya, surat izin kerjanya sama aja. Cuman bedanya yang pengawasnya aja. Nah, itu tergantung ininya Mas Aldi, kebijakan dari Kebijakan perusahaan. Nah, kalau kebijakan perusahaan yang menerapkan izin kerja berlaku 1 hari, berarti walaupun ada 2 shift, ya udah, izin tetap sama, tetapi dengan syarat dari shift 1 itu harus ada serah terima izin kerja dan juga sosialisasi pekerjaannya itu gitu loh Mas. Oh, berarti dia kayak memitingkan lagi ya untuk ke shift kedua, shift kedua itu ke yang penggantinya itu karena dia kan nggak tahu kan pekerjaannya apa. Nah, itu untuk sistem izin kerja yang 1 hari. Nah, kalau yang izin kerjanya cuma sampai setengah hari iya. Itu izin selanjutnya dibikin sama orang yang selanjutnya. Oke. Kira-kira jadi izin kerja itu ada keterangan kan tanggal berlaku pelaksanaan. Ini. Iya Pak, benar. Tanggal pelaksanaan. Jam dimulai pekerjaan sama jam berakhir pekerjaan. Dari jam kita bisa melihat seberapa lama pekerjaan itu dalam 1 hari. Jadi di situ bisa kelihatan pakai shift-shiftan apa enggak. Benar kata Mas Nasir tadi, kalau biasanya kan aktualnya 8 jam kerja. Setelah 8 jam kerja masuk shift kedua, itu dilakukan briefing ulang, safety talk ulang gitu terkait orang yang bekerja kan bertukar. Itu di screening ulang pekerjanya gitu. Iya, makanya kan dibilang berlaku. Iya, makanya dibilang kan Pak, apakah itu nanti tetap izin kerja yang sama, misalkan seperti itu yang 1 hari kan. Dengan sama. Saya kalau di kita sih gini. Izin kerja itu berlaku misalnya ya pekerjaannya 1 bulan. Oke. Setiap minggu sekali diregister ulang, artinya perpanjangan izin kerja ulang. Jadi berlakunya 7 hari. Misalnya standarnya itu berapa sih Pak? Maksudnya standar surat izin kerja itu untuk seorang pengawas itu membuat itu berarti per minggu kah? Itu tergantung kebijakan perusahaan lagi. Kebijakan laginya ya. Oke. Jadi form izin kerja atau izin kerja itu bukan personal, bukan individu, Mas. Jadi itu udah memang kebijakan perusahaan. Kita tuh tinggal mengisi-ngisi aja kebutuhannya. Gitu. Jadi tergantung dari kick off meetingnya misalnya. Kick off meeting kan di situ ditentukan dalam 1 hari berapa jam kerja untuk menyelesaikan ini gitu, atau diatur komitmennya berapa 1 hari itu berapa jam kerja, pakai shift-shiftan, metodenya pakai shift atau tidak gitu. Nanti di situ akan izin kerja itu berdasarkan itu nanti kesepakatan. Jadi mau pakai shift-shiftan mau enggak nanti diatur jam kerja, durasi kerjanya nanti ditentukan di izin kerjanya. Jadi pelaksanaannya sehari-hari tinggal mau register aja. Gitu. Dan lagi Pak, kalau misalnya aja nggak ya, maaf. Kita lanjut setelah ajan dulu mungkin ya. Oke Pak. Nggak apa di sini aja tetap. Oh iya oke. Saya mute dulu Pak ya, Mbak, biar nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah nggak terlalu keras kok. Udah bisa kayaknya. Oke lanjut Mas. Kalau ini jadi sudah jelas sih Pak untuk yang kayak tadi. Oke, terima kasih penjelasannya. Terus kalau untuk keterangan ini Pak, ini kan keterangannya ada keterangan untuk mungkin ketika ada tambahan, misalnya kan dalam pengawasan ini begini-gini dan terjadi misalnya kayak pipanya ini butuh lagi tambahan atau gimana, itu kita masukkan di sikanya itu secara sendiri kah atau
setelah selesai itu tetap misalnya ada, saya bikin sendiri catatan sendiri untuk saya sosialisasikan ke safety-nya atau HSE-nya. Mbak bisa di zoom, Mbak, bisa dibesarin dikit, Mbak, form izin kerjanya, Mbak. Ini Kak, Pak. Izin kerjanya. Terkendala saya mata nih. Kelihatan nggak, Pak? Saya tadi foto aja sih, Mbak. Belum ya? Oke, udah. Gimana Mas Jaldi? Ya dalam keterangannya nih kan untuk pekerjaannya kan, parameter pemenuhannya ini kan, anggaplah kalau misalnya sudah di lokasinya ini bla bla bla, dan ketika seorang pengawas ini melihat ada tambahan lagi dalam pekerjaan itu, ibaratnya kayak pengurangan lah, misalnya kayak pipa, contohnya dia pemasangan pipa ini dia butuh ini tuh, apakah di surat izin kerja ini dimasukin kah atau tidak perlu dirubah, tapi dia sosialisasi sendiri atau ngobrol, meeting lah dengan HSE-nya itu. Gimana tuh kayak? Saya yang jawab atau Mbak El nih yang jawab? Bapak aja deh yang jawab selaku. Kok saya? Boleh aja sih, maksudnya. Boleh aja, Pak. Sama-sama. Kita ini kan semua aja, iya semua aja sih, Pak. Nah, jadi kan JS ini kan izin kerja ya, izin kerja aman. Jadi ini kerjanya apa nih? Misalnya kita ini kerja panas, ya. Uraian pekerjaan kan ada di sini. Mana yang enggak? Saya bisa dinaikkan ke atas lagi nggak? Saya mau lihat formnya yang ini. Kita bicara di form yang ini aja deh. Si Mbak El yang bisa naikkan ini ya. Dinaikkan ke atas biar kelihatan yang bawah. Scroll lagi, Mbak. Ya. Dikit lagi. Cuma sampai segini aja sih, Pak, dia. Iya, nggak apa-apa. Depannya aja. Ini parameter pemenuhan sertifikasi keahlian dasar nama lokasi kerja sip. Uraian pekerjaannya di mana di sini? Uraian pekerjaannya kayaknya ke JSA-nya, Pak. Kan ada lampiran JSA biasa kan, setiap keluar permit kan Sika ada tambahan JSA. Iya ya, ini kan gini ya, ini masing-masing perusahaan mengeluarkan sistem izin kerja ya. Beda-beda gitu ya, Pak. Beda-beda memang, Pak ya. Kan? Jadi kan biasanya di sini kerja panas, misalnya, terus jenis pekerjaannya apa gitu. Jadi izin kerja panas kan banyak macam-macamnya. Bener. Ya, misalnya pengelasan pipa, 1 kali 24 meter. Misalnya pekerjaan pengelasan pipa 24 meter, 8 inci gitu ya, 8 in. Tiba-tiba besok berubah jadi 10 in gitu kan. Hah? Gitu maksudnya, Mas? Iya, mungkin kayak gitu sih, Pak. Tiba-tiba berubah, ada kayak perubahan kah, atau mungkin ada hanya berubah. Kerjanya diperbaiki, diganti judulnya. Jadi gimana tadi, Pak? Gimana tadi, Pak? Harus dibuat ulang lagi. Izin kerjanya dirubah. Yang pertama tuh JSA-nya berubah. JSA berubah berarti ya. Tentu izin kerjanya diperbaiki lagi, diganti juga. Karena apa? Judulnya udah berbeda. Nah, itu, Pak. Makanya kan takutnya. Kita kan ini kan proyeknya itu, pekerjaannya itu pemotongan pipa 8 in 24 meter. Tiba-tiba ditambahin 10 meter. Jadi berapa? Jadi berapa meter dia totalnya? 20. Hah? 20 berapa? 20. Beda kan? Jadi cara volume kerjaannya udah nambah. Artinya itu judul berubah. Jadi semuanya berubah. Kalau di kita PJA-nya pun berubah. Jadi PJA-nya lagi di PJA ulang sehingga terbit ke JSA. Setelah JSA selesai baru naik ke izin kerja. Oke. Mungkin ada tambahan dari Simba atau Mas Nasir? Ya nih. Gimana Mas Nasir? Biasanya izin kerja dilengkapi dengan dokumen JSA, toolbox checklist, work plan, rescue plan, dan juga tim ERT. Ada juga form izin kerja yang kompleks. Yang langsung ada semua di sini. Ya, dia JSA, ada kolom JSA-nya, ada kolom. Biasa kok toolbox meeting di halaman kedua kan gitu. Terus ada absensinya gitu. Ada kolom absensinya gitu.
Gimana Pak Nasir, ada yang ditambahkan? Mungkin Lanjut lagi dulu, Mbak. lanjut. Oke, mungkin hari ini segitu dulu deh Pak. Kita besok lanjut untuk inspeksi, audit, dan juga pre-assessment. Si Mas Jaldi udah? Oke, Jadi, sudah, atau Pak. ada lagi yang didiskusikan? Siap. Ingat tugasnya Siap, ya Mas sudah. ya? Itu saya Iya, Mbak. ada sudah share untuk form. Itu pendapat dari saya loh Mas Jaldi, dari si Mbak belum. Oh, ya sudah kok tadi, Pak. Sama aja, Pak. Saya kan butuh dikoreksi juga biar nambah. Iya, iya, iya. Ya sama aja ketika suatu pekerjaan tadi kan, ketika ditemuin, ya istilahnya kalau misalkan ketika kita buat JS kan perlu ada namanya observasi. Nah, observasi, ketika kita observasi yang pasti sudah lihat tuh keadaan di action di lapangannya seperti apa. Nggak mungkin dong kita udah observasi tiba-tiba kok 10 meter lagi nambah pipanya. Kan bisa gitu. Mbak, aktual kan beda. Makanya desain engineering itu sering berubah. Karena misalnya ya kalau kita di sipil, kontur tanah itu kan kita nggak tahu walaupun kita selalu tes. Memang apa sih namanya? Lihat situasi. Tapi kan itu kan Pak terjadi sebelum kita melakukan observasi. Kalau misalnya kita sudah observasi duluan, itu kemungkinan kecil sih terjadi ada perubahan kayak tapi gitu. Kecil kan bisa besar. Iya, ya seperti yang mungkin tadi udah Pak bilang, ketika memang ada kemungkinan itu tadi terjadi, ya itu memang harus dibuatkan yang namanya work permit atau izin kerja yang baru. PJA dulu, project activity dulu, karena itu menyangkut masalah persiapan, preparation, alat segala macam. Tentunya kalau udah berubah, pasti alat juga nambah. Iya, nambah alat, mungkin alat dikecilin atau personilnya juga bisa jadi ditambah gitu. Iya, teknis pekerjaannya juga berubah. Jadi analisa resikonya pasti nambah. Gitu. Oke. Makanya itu JSA berubah dan izin kerjanya diganti lagi judulnya, disesuaikan dengan aktual pekerjaan di lapangan. Iya, oke. Begitu dia. Oke, siap. Terima kasih masukannya Bapak Mario, Pak Nasir, Mbak E. Sama-sama, Nasir ada lagi yang ditambahkan Pak Nasir? Pak Mario maksudnya? Saya mau ditambah masalahnya Mbak, bukan nambah-nambahin. Oh, mau ditambah jadi apa Pak? Tambah jadi pintar lah pengetahuan. Oke, siap. Bukan nambah-nambahin ya Mas. Jadi iya Pak. Jadi kalau kerjaan sipil buat bangunan pakai mukul-mukul, misalnya itu kerja dingin apa kerja panas? Ya anggaplah panas ini lah Pak ya, kan sesuai yang di sini kan panas ibaratnya kan, kerjaan panas lah. Gitu. Kan nggak ada menggunakan listrik, dia cuma palu, gergaji. Buat kayu, ahli kayu gitu, masang mau buat direction kit dari kayu bahannya. Itu kerja panas apa kerja dingin kira-kira? Dari kayu tuh Pak ya. Nih saya kasih contekan. Ini mau buat gudang. Ini misalnya di lokasi kerja menggunakan alat, ya. Alat itu kayu. Alat kerjanya palu, gergaji, terus paku. Kerja dingin apa kerja panas? Kerja dingin apa kerja panas? Dingin deh kayaknya, iya Pak ya. Dingin ya. Dingin ya Mbak El? Iya dingin Pak. Cold work. Kita jangan keluar dari sini ya, karena kan ini kan kita migas bicaranya ya. Bener. Kalau bicara di lokasi migas, bekerja, paku, besi. Alat pemukulnya juga besi.
Artinya kalau besi ketemu sama besi, ketika Jadi ada ada percikan benturan, api. gesekan, ada Iya. percikan api. Oke, itu kata penutup dari saya. Agar kita bisa menganalisa lebih jauh dari jenis pekerjaannya sih. Oke, siap. Untuk Mas Jaldi tadi ingat tugasnya Mas, paling lama besok jam 12. Oh iya, buat untuk JSA dengan bebas anunya Mbak ya. Kalau misalkan mau tanya-tanya Pak Mario, boleh nanti di... Siap. Googling aja dulu Mas. Kalau udah googling baru tanya saya. Siap Mbak. Simple kalau itu buatnya. Nanti share ke grup kita bahas ya Mbak Ele. Iya, dibahas sama-sama. Nasir tuh legend dia tuh soal JSA. Ya mudahan aja lah nanti jadi dibikin kan agak bener Mbak ya. Jangan agak bener Kan? Mas. Bener. Oh ya bener, harus bener ya, harus bener ya. Nasir tuh legend soal JSA. Iya. Makanya nanti takut di komen lagi nih sama yang senior-senior untuk JSA-nya, ini pengetahuan JSA-nya jangan. Enggak lah, sama-sama belajar. Buat aja dulu, nanti share. Ya Pak. Oke, gimana Mbak? Udah bisa? Oke, kita udah ditutup? Ditutup aja hari ini. Besok kita sambung lagi jam 2 untuk materi audit, inspeksi, juga pre-assessment. Juga mau ingatkan lagi Mas Jalil, sepertinya untuk persyaratan dokumennya belum lengkap ya Mas ya? Oh iya Mbak. Nanti segera dilengkapin gitu. Iya. Kalau saya gimana Mbak? Udah lengkap sih Pak. Fotonya ya kayak foto udah. Yang Foto belum yang deh, surat pengalaman kerja belum deh Pak. Udah saya ke Mas Nasir Mbak. Mas Nasir coba lihat ya. Perlu surat pengalaman kerja? Iya. Kalau misalkan nggak ada surat keterangan kerja, ini ikutnya mandiri ya Pak ya? Iya. Nah, harus ada surat pengalaman kerja. Jadi ini foto aja Mbak ya? Fotonya nggak apa-apa kan yang itu saya kirim sama Mas Nasir waktu itu? Ada dua foto. Yang pakai jas warna hitam nggak apa-apa? Nggak apa-apa Pak. Jadi yang kurang itu untuk surat pengalaman kerja buat Pak Nasir dan Pak Mario. Oh, lupa deh kadang ngirimnya. Ada kemarin udah.